Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah masih menjaga kesehatan kita semua ya. Bertemu kembali bersama dengan Bu Sus di semester 2 ini. Kita mau belajar apa sih hari ini? Yuk kita lihat. Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat bagi orang sakit. Agama Islam merupakan agama yang penuh dengan kemudahan. Semua yang diperintahkan dalam Islam disesuaikan dengan kemampuan hambanya. Allah Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum", yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuanmu. Quran Surat At-Taghabun ayat 16. Termasuk dalam ibadah sholat, ibadah yang paling agung dalam Islam. Terdapat banyak kemudahan dan keringanan di dalamnya. Dalam kesempatan kali ini akan dibahas mengenai kemudahan dan keringanan sholat bagi orang yang sakit. Orang yang sakit tetap wajib sholat. Sholat diwajibkan kepada semua muslim yang balik dan berakal. Merekalah mukallaf, yaitu orang yang terkena beban syariat. Yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah orang yang bukan mukallaf, yaitu anak yang belum balik dan orang yang tidak berakal. Demikian juga yang dibolehkan untuk meninggalkan sholat adalah wanita yang haid dan nifas. Maka kita lihat ternyata orang yang sakit tidak dikecualikan, sehingga tidak ada uzur untuk meninggalkan sholat selama ia balik, berakal, tidak haid, dan tidak nifas. Lalu bagaimana keringanan-keringanan bagi orang yang sakit? Yang pertama, dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dibolehkan tidak menghadiri sholat jamaah di masjid, lalu ia sholat di rumahnya jika ada masyaqqah atau kesulitan seperti sakit, hujan, adanya angin atau udara yang sangat dingin atau semacamnya. Yang kedua, dibolehkan menjamak sholat. Menjamak sholat dibolehkan nih secara umum ketika ada masyaqqah atau kesulitan-kesulitan yang tadi. Kemudian di sini orang yang sakit, jika sakitnya membuat ia kesulitan untuk sholat pada waktunya, maka ia dibolehkan untuk menjamak sholat. Kemudian yang ketiga, dibolehkan sholat sambil duduk jika tidak mampu berdiri. Yang keempat, dibolehkan sholat sambil berbaring jika tidak mampu duduk. Nah di sini jika orang yang sakit masih sanggup berdiri tanpa kesulitan, maka wajib baginya untuk berdiri karena berdiri adalah rukun sholat. Sholat menjadi tidak sah jika ditinggalkan. Namun, jika orang yang sakit kesulitan untuk berdiri, maka dibolehkan baginya untuk sholat sambil duduk. Dan jika kesulitan untuk duduk, maka sambil berbaring. Tetapi ketika orang sakit tidak mampu berbaring menyamping, maka boleh berbaring terlentang. Yang kelima, dibolehkan sholat semampunya jika kemampuannya terbatas. Di sini maksudnya adalah jika orang yang sakit sangat terbatas kemampuannya, seperti orang sakit yang hanya bisa berbaring tanpa bisa menggerakkan anggota tubuhnya, atau semacam lumpuh begitu ya anak-anak, namun dia masih bisa berisyarat nih dengan kepala, maka ia sholat dengan sekedar gerakan kepala. Dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, jika orang yang sakit tidak sanggup berisyarat dengan kepala untuk ruku dan sujud, maka ia berisyarat dengan matanya. Ia mengedipkan matanya sedikit ketika ruku dan mengedipkan lebih banyak ketika sujud. Itu ya, tidak bisa menggerakkan anggota badan boleh berisyarat dengan kepala, tapi kok kepala juga tidak bisa digerakkan, dia boleh berisyarat dengan mengedipkan mata. Yang keenam, dibolehkan tidak menghadap kiblat jika tidak mampu dan tidak ada yang membantu. Menghadap kiblat adalah syarat sholat. Orang yang sakit hendaknya berusaha tetap menghadap kiblat sebisa mungkin, atau ia meminta bantuan orang yang ada di sekitarnya untuk menghadapkan ia ke kiblat. Jika semua ini tidak memungkinkan, maka ada kelonggaran baginya untuk tidak menghadap kiblat. Kemudian bagaimana tata cara sholat bagi orang yang sakit? Nah, di sini prinsip dasar dalam memahami tata cara orang sakit adalah hendaknya orang sakit berusaha sebisa mungkin menepati tata cara sholat dalam keadaan sempurna. Jika tidak mungkin, maka mendekati sempurna. Berikut ini tata cara sholat bagi orang
bagi orang sakit begitu ya, menurut penjelasan Syekh Sa'ad bin Turki Al-Khazlan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, tata cara sholat orang yang tidak mampu berdiri. Orang yang tidak mampu berdiri maka sholatnya sambil duduk dengan ketentuan sebagai berikut. Yang paling utama adalah dengan cara duduk bersila. Namun jika tidak memungkinkan, maka dengan cara duduk apapun yang mudah untuk dilakukan itu boleh. Kemudian duduk menghadap kiblat. Tapi jika tidak memungkinkan, tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika sholat dalam keadaan berdiri ya, yaitu tangan diangkat sehingga sejajar dengan telinga dan setelah itu tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Cara rukunya bagaimana? Cara rukunya dengan membungkukkan badan sedikit. Ini merupakan bentuk ima'ah sebagaimana dalam hadis Jabir. Kedua telapak tangan di lutut. Kemudian cara sujudnya sama seperti sujud biasa jika memungkinkan, tapi kalau tidak bisa maka membungkukkan badannya lebih banyak dari ketika ruku tadi ya. Jadi dia lebih dalam ketimbang dia membungkuk saat ruku. Kemudian terakhir cara tasyahudnya yaitu dengan meletakkan tangan di lutut dan melakukan tasyahud seperti biasa. Kemudian yang kedua, bagaimana tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu duduk? Orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk maka sholatnya sambil berbaring. Nah, berbaring di sini ada dua macam yang seperti tadi Bu Guru sampaikan. Ada berbaring menyamping dan berbaring telentang. Caranya bagaimana? Caranya berbeda. Yang pertama, jika dia berbaring menyamping atau a'la janbin. Ini yang lebih utama jika memungkinkan. Tata caranya, pertama, berbaring menyamping ke kanan dan ke arah kiblat jika memungkinkan. Jika tidak bisa menyamping ke kanan, maka menyamping ke kiri, namun tetap ke arah kiblat. Tetapi jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka enggak menghadap kiblat enggak apa-apa. Kemudian cara bertakbir dan bersedekap sama seperti ketika kita sholat dalam keadaan berdiri ya. Kemudian cara rukunya menundukkan kepala sedikit. Ini merupakan bentuk ima'ah sebagaimana dalam hadis Jabir. Kemudian kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Kemudian cara sujudnya dengan menundukkan kepala lebih banyak dari ketika ruku. Kedua tangan diluruskan ke arah lutut. Jadi yang penting ruku sama sujud itu agak berbeda begitu ya, kedalaman kepalanya ketika membungkuk atau menundukkan kepalanya. Kemudian cara tasyahudnya sama, meluruskan tangan ke arah lutut namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Itu tadi berbaring menyamping. Kalau sekarang berbaring telentang atau mustalqiyan. Caranya bagaimana? Yang pertama, berbaring telentang dengan kaki menghadap kiblat. Itu yang utama. Yang utama, kepala diangkat sedikit dengan ganjalan seperti bantal atau semisalnya. Jadi pakai bantal begitu ya ketika berbaring telentang sehingga wajah menghadap kiblat. Jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat maka tidak mengapa. Kemudian cara bertakbir dan bersedekap sama sebagaimana ketika kita sholat dalam keadaan berdiri, yaitu tangan diangkat hingga sejajar dengan telinga dan kemudian setelah itu tangan diletakkan di atas tangan kiri. Kemudian rukunya bagaimana? Cara rukunya dengan menundukkan kepala sedikit tadi ya, hampir sama seperti berbaring miring. Kemudian cara sujudnya juga menundukkan kepala lebih banyak daripada ketika ruku. Jadi dibedakan antara menundukkan kepala saat ruku dan menundukkan kepala ketika sujud. Kemudian cara tasyahudnya dengan meluruskan tangan ke arah lutut namun jari telunjuk tetap berisyarat ke arah kiblat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya atau lumpuh total. Tadi, jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya namun bisa menggerakkan mata, maka sholatnya dengan gerakan mata. Karena ini masih termasuk makna al-ima'ah. Ia kedipkan matanya sedikit ketika takbir dan ruku, dan ia kedipkan banyak untuk sujud. Disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan-bacaan sholat. Jika lisan tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan sholat pun dibaca dalam hati. Namun jika tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali, namun ia masih sadar, maka sholatnya dengan hatinya. Bagaimana Bu caranya? Ia membayangkan dalam hatinya gerakan-gerakan sholat yang ia kerjakan
disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan-bacaan sholat. Namun jika lisan pun tidak mampu digerakkan, maka bacaan-bacaan sholat pun dibaca dalam hati. Begitu ya anak-anak, tata cara sholat bagi orang yang sakit. Ada berapa tadi? Ada berapa jenis tadi? Ada 3 jenis ya. Orang yang tidak mampu berdiri, kemudian orang yang tidak mampu duduk, kemudian ada orang yang tidak mampu menggerakkan anggota tubuhnya. Begitu saja, sekian materi kita hari ini. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil pelajarannya ya. Insya Allah ketemu dengan Bu Guru lagi pekan depan. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan dengan sabun, selalu memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.